Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Dwi Nur Indahsari, mahasiswi PPG Angkatan 2, mata pelajaran Bahasa Arab. Yang saya hormati Ibu Rahmawati selaku dosen PPG Angkatan 2, serta rekan-rekan mahasiswa PPG Angkatan 2, mata pelajaran Bahasa Arab. Hari ini, izinkan saya menyampaikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Peningkatan Maharah Kalam dengan metode Al-Ta'bir Al-Musawwar bagi peserta didik kelas 5 di MI Miftahul Ulum Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Sebelum saya mulai, izinkan saya membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada saya khususnya untuk menyampaikan proposal saya ini dan memberikan kemudahan pemahaman kepada rekan-rekan semuanya. Amin. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah. Berangkat dari kegelisahan saya sebagai peneliti bahwa peserta didik di kelas 5 kurang aktif dan mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab. Hal ini terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah ketidakpercayaan diri dan kurangnya penguasaan mufradat. Selain itu, maharah kalam kurang menjadi perhatian guru dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Artinya, selama ini guru hanya terfokus pada hafalan-hafalan mufradat tanpa mengasah maharah kalam bahasa Arab peserta didik. Pentingnya maharah kalam menurut Ahmad Abdullah Al-Basir adalah keterampilan berbicara dianggap sebagai keterampilan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa asing. Karena berbicara merupakan suatu aplikatif dalam bahasa dan merupakan tujuan awal seseorang yang belajar suatu bahasa. Artinya, bahwa keterampilan kalam itu merupakan tujuan utama bagi seseorang belajar bahasa asing, yaitu dapat berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maka menurut saya, masalah ini merupakan hal yang urgent atau yang penting untuk dicarikan solusi. Sehingga saya sebagai peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Maharah Kalam dengan metode Al-Ta'bir Al-Musawwar bagi peserta didik kelas 5 di MI Miftahul Ulum Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Identifikasi masalah dari hal ini adalah 1. Ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab masih rendah. Yang kedua, motivasi peserta didik terhadap pelajaran bahasa Arab masih kurang. Yang ketiga, aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran masih kurang. Yang keempat, kemampuan peserta didik dalam berbicara bahasa Arab masih rendah. Yang kelima, metode yang digunakan guru belum bervariasi. Dan yang terakhir, hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran bahasa Arab masih rendah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan terfokus menjadi 3 titik, yaitu yang pertama, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab, yang kedua, kemampuan berbicara bahasa Arab, serta metode yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peningkatan hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab khususnya
maharah kalam dengan diterapkannya metode al-ta'bir al-musawwar. Yang kedua, bagaimana penerapan metode al-ta'bir al-musawwar dalam pembelajaran bahasa Arab maharah kalam. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik setelah menerapkan metode al-ta'bir al-musawwar. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah penerapan metode al-ta'bir al-musawwar dalam pembelajaran bahasa Arab maharah kalam. Dari penelitian ini, antara lain, yang pertama, bagi guru bidang studi bahasa Arab di MI, Miftahul Ulum, dan guru-guru mata pelajaran PAI umumnya, guna mengatasi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk peserta didik, yang merupakan salah satu usaha atau upaya untuk memahami dan melatih keterampilan maharah kalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, bagi peneliti sendiri adalah sebagai salah satu bentuk aktualisasi diri dari segi pengetahuan pada bidang kompetensi pedagogik. Komponen selanjutnya yakni landasan teori. Yang pertama, pengertian maharah kalam, yakni kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Ini menurut Acep Hermansyah dari bukunya Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa maharah kalam atau keterampilan berbicara merupakan salah satu dari keempat maharah dalam bahasa Arab yang kemudian termasuk dalam keterampilan berbahasa yang produktif, yaitu kemampuan dalam mentakbirkan atau mengungkapkan atau menjelaskan sesuatu yang kita pahami dengan cara lisan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa macam-macam maharah dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama, maharah istima atau keterampilan mendengar. Selanjutnya ada maharah kalam, keterampilan berbicara. Ada juga maharah qiraah, yaitu keterampilan membaca, dan maharah al-kitabah, yaitu keterampilan menulis. Landasan teori berikutnya yaitu tentang pengertian metode al-ta'bir al-musawwar. Metode berasal dari bahasa Yunani, yakni meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan, cara, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut H. Muzayyin Arifin dari bukunya Filsafat Pendidikan Islam. Sedangkan kata al-ta'bir berasal dari kata abbara yu'abbiru yang artinya mengungkapkan, mengekspresikan. Menurut Ali dan Wudor, selanjutnya kata al-musawwar berasal dari kata suwarun, jamak dari suratun yang artinya gambar-gambar. Dengan demikian, al-ta'bir al-musawwar adalah mengungkapkan, menerangkan, dan menceritakan gambar-gambar baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, metode al-ta'bir al-musawwar
adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik dalam pembelajaran maharah kalam dengan cara mengungkapkan, menerangkan, atau menceritakan berdasarkan gambar-gambar yang sudah disediakan secara lisan. Langkah-langkah metode al-ta'bir al-musawwar dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, memilih sebuah gambar yang sesuai dengan tema yang diinginkan. Di sini, peneliti akan menyesuaikan gambar berdasarkan tema Hadiqatul Hayawanat. Selanjutnya, menunjukkan gambar tersebut kepada para siswa, misalnya dengan ditempel di papan tulis, atau bisa menggunakan media PowerPoint. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk menyebutkan benda-benda atau bagian-bagian yang ada dalam gambar tersebut dalam bahasa Arab. Yang keempat, meminta masing-masing peserta didik untuk menyusun sebuah kalimat dari gambar tersebut secara lisan. Dan yang kelima, meminta masing-masing peserta didik untuk membacakan hasilnya atau mengungkapkan hasilnya ke depan kelas. Kemudian, memberikan klarifikasi terhadap hasil pekerjaan peserta didik tersebut. Komponen berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas 5 MI Miftahul Ulum Beringin Kencana yang terdiri dari peserta didik 26 siswa, laki-laki 11 anak dan perempuan 15 anak. Pelaku penelitian yaitu guru mata pelajaran bahasa Arab atau peneliti itu sendiri. Tempat dan waktu penelitian yaitu di MI Miftahul Ulum Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, yang akan dilaksanakan kurang lebih pada bulan November tahun 2021. Berikutnya, rancangan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni suatu bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran, yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang menyangkut perilaku seseorang atau sekelompok. Kemudian pengkajian dilakukan dalam bentuk mengubah, memperbaiki, dan meningkatkan. Penelitian PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada instrumen input kelas seperti silabus, RPP, materi, dan lain sebagainya, ataupun output. Model siklus yang peneliti gunakan yaitu yang dikembangkan oleh Kemis Stephen dan MC Taggart Robin yang terdiri dari 4 siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dapat kita pahami berdasarkan bagan di bawah ini. Peneliti akan melakukan kurang lebih 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua, yang masing-masing siklus terdiri dari 4 tindakan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus akan berhenti apabila kriteria keberhasilan sudah nampak dalam proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan, peneliti akan melakukan 1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Selanjutnya menyiapkan materi, menyiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung,
yang diperlukan di kelas seperti lembar kerja siswa, gambar-gambar, dan alat-alat peraga. Kemudian mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan tindakan penelitian yaitu penerapan metode al-ta'bir al-musawwar. Langkah-langkah tindakan metode al-ta'bir al-musawwar beracuan pada RPP yang sudah dibuat oleh peneliti. Langkah berikutnya yaitu pengamatan. Pengamatan atau observasi dilakukan bersamaan dengan langkah pelaksanaan. Pada pengamatan ini, yang diobservasi adalah tindakan guru menerapkan pembelajaran yang baru serta respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. Tahapan berikutnya yaitu refleksi. Kegiatan menganalisis hasil observasi. Selanjutnya membuat kesimpulan sementara terhadap pelaksanaan siklus 1. Kemudian mendiskusikan hasil analisis dan merancang kembali untuk siklus kedua dengan perbaikan-perbaikan berdasarkan observasi pada siklus pertama pada hal-hal yang perlu diperbaiki. Komponen selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Yang pertama, peneliti menggunakan teknik observasi, yaitu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses penerapan metode al-ta'bir al-musawwar dalam maharah kalam mata pelajaran bahasa Arab. Teknik yang kedua yaitu interview atau wawancara. Digunakan untuk tanya jawab mengenai proses pembelajaran menggunakan metode al-ta'bir al-musawwar dalam maharah kalam mata pelajaran bahasa Arab. Teknik ketiga yaitu tes. Tes dapat berupa tes lisan dan tes tertulis. Di sini penulis atau peneliti menggunakan tes lisan untuk mendapatkan informasi mengenai peningkatan keterampilan bicara, dan tes tulis yaitu untuk memberi penguatan atas peningkatan kemampuan maharah kalam dengan metode al-ta'bir al-musawwar. Teknik keempat yaitu dokumentasi. Digunakan untuk menghimpun data mengenai sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi, keadaan guru dan peserta didik, keadaan sarana dan prasarana, serta foto, video, dan rekaman tentang proses penerapan metode al-ta'bir al-musawwar. Berikutnya adalah komponen teknik analisis data. Peneliti menggunakan teknik kualitatif, yakni analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Ada 3 langkah yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah bentuk data mentah. Yang kedua, beberan atau display data, artinya menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi. Dan terakhir, penarikan kesimpulan, yakni dari data dan informasi peneliti akan dapat mengambil kesimpulan penelitian. Kriteria keberhasilan penelitian ini terjadi apabila peserta didik aktif dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, peserta didik lebih mudah dalam berbicara bahasa Arab. Dan yang ketiga,
hasil belajar peserta didik akan meningkat, khususnya pada maharah kalam. Demikian tadi presentasi tentang proposal penelitian tindakan kelas yang saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.